kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, ini Mbak Desi ya. Ini namanya sama ya, sama-sama Mbak Desi. Benar sekali ya. Baiklah, di sini saya akan menanyakan dalam proses coaching. Kalau saya boleh tahu ini nanti yang jadi coachnya Ibu Desi Suzara ya? Ya, saya yang jadi coachnya Bu, dan Ibu Desi Rosaria hari ini dalam praktiknya menjadi coach. Iya sekali ya, karena Ibu yang akan menjadi coach ya Ibu Desi. Boleh di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih. Ya boleh dong, silakan Ibu. Baiklah ya. Ini Ibu Desi, bagaimana nih rubrik yang sudah saya bagikan sama Ibu? Apakah sudah dibaca? Ya Alhamdulillah Ibu Elis, kebetulan saya sudah membaca rubrik yang sudah Ibu berikan kepada saya, dan saya sudah menerka-nerka kira-kira apa yang saya akan lakukan di dalam praktik coaching ini nanti. Iya, sangat baik sekali ya Ibu ya. Ibu sudah membaca, sudah mempelajari ya, berarti Ibu sudah mengetahui nih. Nah, kira-kira pada saat melakukan proses coaching ini menggunakan alur tirta, apakah Ibu juga sudah memahami alur tirta itu tersendiri? Ya Alhamdulillah Ibu, jadi saya sudah cukup memahami tentang alur tirta itu sendiri. Jadi alur tirta itu adalah sebuah akronim ya Ibu. Yang pertama T itu adalah tujuan, I itu adalah identifikasi, kemudian R itu adalah rencana aksi, dan terakhir adalah TA-nya adalah tanggung jawab. Baik sekali ya, berarti Ibu sudah memahami nih alur tirta yang akan Ibu lakukan pada proses coaching ini. Baik sekali ya Bu ya. Nah, ini saya mau menanyakan nih Bu, kompetensi apa sih nanti yang mau Ibu kembangkan dalam proses coaching ini Bu? Iya, dalam proses coaching yang akan kami lakukan saat ini Ibu Desi Rosaria, saya ingin sekali mengembangkan beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh coach. Di antaranya adalah kesadaran penuh, kemudian mendengarkan dengan baik, dan terakhir adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Begitu Ibu. Berarti ada 3 kompetensi ya Ibu? Iya, ya? betul sekali. Kalau dilihat secara spesifik nih Ibu, dari ketiga kompetensi ini mana sih yang akan Ibu tingkatkan? Iya, sepertinya yang ingin saya tingkatkan sebenarnya semuanya ya Bu, ketiga-tiganya ingin sekali saya tingkatkan dalam proses coaching ini. Tetapi yang paling urgent yang harus saya lebih tingkatkan mungkin di bagian mengajukan pertanyaan berbobot Ibu Elis, karena saya ingin sekali menggali coach saya Ibu Desi Rosaria, bagaimana rencana aksinya, kemudian tanggung jawabnya nanti apabila ada permasalahannya Ibu Desi Rosaria ya. Sangat baik sekali ya Ibu ya. Jadi dari ketiga kompetensi itu yang ingin Ibu tingkatkan lagi dalam membuat pertanyaan yang berbobot. Iya, betul sekali. Sekali Ibu ya. Baiklah Ibu ya, nanti saya doakan nih semoga proses coaching yang akan Ibu berdua lakukan bisa berjalan dengan baik sesuai dengan alur tirta yang sudah Ibu pelajari sebelumnya. Amin, insya Allah ya Bu. Amin. Baiklah ya Bu ya, mungkin ini sudah waktunya ya Ibu untuk melakukan proses coaching. Nanti saya pamit dulu sebentar, saya lihat dari belakang ya Ibu ya bagaimana proses coaching yang akan Ibu lakukan berdua. Iya, baiklah. Mudah-mudahan nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan baik Ibu ya, sesuai dengan alur tirta yang nanti akan Ibu lakukan. Di sini saya akan melihat dari belakang ya Ibu bagaimana prosesnya. Mudah-mudahan bisa berjalan dengan maksimal ya Ibu. Amin. Ya. Saya izin dulu ke belakang ya Ibu ya. Saya pantau bagaimana prosesnya. Saya akhiri dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Elis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Desi Rosaria. Waalaikumsalam Ibu Desi Suzara. Selamat pagi Ibu. Bagaimana nih kabarnya Ibu Desi Rosaria? Alhamdulillah sehat sekali Ibu. Tambah gemuk ini. Iya, nih sama saya juga nih Ibu Desi Rosaria. Nih Ibu Desi Rosaria, ada yang mau dibicarain sepertinya hari ini dengan saya. Apa nih kira-kira yang mau kita obrolin bareng di pagi hari ini Ibu Desi? Iya Bu, benar sekali. Jadi Bu ya, jujur Bu, saya tuh sekarang lagi galau Bu. Lagi bener-bener galau tingkat tinggi. Waduh, kenapa tuh galau nih sampai tingkat tinggi Iya, banget? bener-bener Tingkat tinggi. berapa nih kira-kira? Jadi gini Bu Desi Suzara, sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Bu atas waktunya dan mau mendengarkan kesah Iya. saya. Jadi saya ini Bu berkeluh kesah kepada Ibu karena kebetulan Ibu Desi Suzara adalah guru senior di sekolah kita dan Iya. merupakan wakil ya Bu. Jadi Iya. saya mohon bimbingannya. Jadi Bu, waktu pelaksanaan hari guru kemarin Iya. itu kita kan minta siswa itu untuk membuat surat ya Bu. Iya, betul sekali. Iya, dan kebetulan saya itu mendapatkan surat Bu yang mengatakan bahwa ada beberapa murid, Bu, tidak hanya satu ya. Jadi saya Masya Allah. mendapatkan beberapa murid itu yang mengatakan bahwa dalam proses pembelajaran saya itu mereka itu merasa tertekan dan bosan Bu. Tertekan dan bosan. Iya, jadi tertekannya itu kalau menurut mereka
terlalu banyak mencatat Bu. Jadi iya, saya waktu membaca itu benar-benar saya sendiri ketika membaca itu tertekan jadinya. Gimana ya Bu ya? Jadi ini adalah permasalahan yang ada di kelas Ibu Desi Rosaria ya. Jadi ada beberapa peserta didik yang merasa tertekan karena di dalam kegiatan pembelajaran itu banyak sekali dilakukan mencatat buku aja nih. Malu sekali membicarakan ini ya Bu Tidak ya. apa-apa karena setiap orang pasti punya permasalahan, termasuk kita seorang guru ya Ibu Desi Rosaria. Jadi masalahnya tadi karena banyak mencatat di kelas ya. Iya, Ibu kalau Desi menurut Rosaria. mereka ya Bu ya. Jadi apa yang menyebabkan Ibu Desi Rosaria memberikan banyak catatan kepada murid-murid Ibu Desi Rosaria di kelas ini? Iya, jadi kalau menurut saya ya Bu ya, sebenarnya tidak semua pelajaran ketika saya masuk itu meminta mereka mencatat Bu. Iya. Hanya saja Bu, seperti yang kita ketahui bahwa buku kita itu kan hanya, kalau di kelas saya itu Bu, siswanya 32, buku yang kita punya itu hanya 5 Bu. Kemudian kita tidak punya LKS. Iya. Sementara Bu, yang namanya pelajaran bahasa Indonesia itu, jadi hari ini saya jelaskan Ibu, besok ketika saya tanya lagi sudah lupa. Seperti itu. Jadi tujuan saya meminta mereka mencatat itu sebenarnya baik Bu. Saya ingin supaya mereka itu tidak lupa. Jadi ketika lupa mereka bisa membuka catatannya. Hanya saja tanpa saya sadari ternyata apa yang saya lakukan itu membuat mereka tertekan dan bosan. Oh, iya. Jadi sebenarnya maksud hati Ibu Desi Rosaria ini luar biasa ya. Dari apa yang Ibu Desi Rosaria sebutkan tadi, artinya murid Ibu Desi Rosaria beberapa yang mengalami tertekan, perasaan gundah gulana karena banyak sekali mereka merasa kalau setiap saat itu selalu dikasih catatan saja terus. Nah, pertanyaannya Ibu Desi Rosaria, bagaimana cara Ibu Desi Rosaria untuk meminimalisir hal tersebut dilakukan di pembelajaran Ibu Desi Rosaria? Jadi baiklah Bu Desi Rosaria, jadi sebenarnya Bu, di setiap proses pembelajaran itu, di setiap harinya itu bahasa Indonesia kan ada 6 jam Bu ya. Iya. Saya itu tidak meminta mereka mencatat terus Bu sebenarnya ya. Jadi ada beberapa pelajaran itu ketika mereka mungkin puisi, pantun dan lain-lain itu saya minta mereka praktek sebenarnya Bu. Jadi tidak semua pembelajaran. Oh begitu. Nah kebetulan Ibu, saya lihat teman kita itu Bapak Mat Hasan itu ya Bu, terlihat anak-anak tuh waktu pelajaran Pak Mat Hasan tuh terlihat aktif sekali Bu, aktif, semangat. Iya, emang betul. Iya, Biasa ya. karena saya tuh pernah ngintip nih Bu ya. Saya lihat waktu pembelajaran IPA itu Pak Mat Hasan itu pakai PPT Bu, pakai PowerPoint, pakai fokus, kadang-kadang pakai video pembelajaran. Kemudian kalau tidak salah malah minggu kemarin itu Bu, beliau itu mengajak anak didik kita itu keluar Bu, langsung observasi. Jadi rencananya saya itu ingin belajar banyak kepada Bapak Mat Hasan untuk membuat PowerPoint atau video pembelajaran. Karena jujur saya Bu, saya itu tidak mahir kalau harus membuat PowerPoint atau pembelajaran, video pembelajaran maksud saya Bu. Jadi rencana Ibu Desi Rosaria saya tangkap ini sebenarnya Ibu Desi Rosaria ingin belajar ke Pak Mat Hasan ya Ibu Desi Rosaria ya, agar dapat menguasai kemampuan pembuatan PPT agar pembelajarannya lebih maksimal gitu. Iya Bu, rencananya seperti itu. Jadi mungkin saya tetap mencatat, tapi hanya saja tampilannya mungkin tidak dengan, kalau selama ini ya Bu ya, saya tuh minta anak mencatat, saya ringkas, saya kasih catatan, kemudian saya tinggal gitu. Oh iya. Makanya mungkin saya tuh waktu mendapatkan surat itu sempat refleksi diri sih Bu. Mungkin itu yang membuat anak bosan dan tertekan. Ya baiklah, dari jawaban Ibu Desi Rosaria ini kira-kira Ibu Desi Rosaria ini di antara rate 1 sampai 10 berada di nilai berapa ini kira-kira? Kalau untuk dalam proses pembelajaran, terutama untuk meningkat pembelajaran yang aktif ya Bu ya, itu saya rasa nilai saya kalau 1 sampai 10 itu mungkin baru 6 Bu. Ya, jadi Ibu Desi Rosaria sekarang di nilai 6 ya Ibu Desi Rosaria. Nah, harapan Ibu Desi Rosaria ke depan apabila telah melaksanakan proses coaching ini dan melaksanakan rencana aksi, kira-kira Ibu Desi Rosaria ini berharap Ibu Desi Rosaria berada di nilai berapa di rate 1 sampai 10 tadi?
Kalau harapan saya sih ininya maksimal ya Bu, tapi at least 9 lah Bu. 9 ya. Kalau Ibu Desi Rosaria menginginkan nilai 9 yang sudah hampir sempurna, kira-kira apa yang bisa Ibu Desi Rosa lakukan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas agar peserta didik Ibu Desi Rosaria menjadi lebih aktif, lebih senang, kemudian tidak merasa bosan di dalam kelas? Ya jadi itu tadi Bu, saya ingin belajar banyak lagi, mengupgrade diri saya sendiri untuk belajar langsung dari Bapak Mat Hasan, atau mungkin nanti saya bisa melihat dari video di YouTube atau melalui PMM seperti itu Bu. Iya, luar biasa Ibu Desi Rosaria. Sebenarnya kita udah di sesi akhir nih proses coaching kita ya Ibu Desi Rosaria, karena waktu kita masuk juga udah sebentar lagi nih Ibu Desi Rosaria. Saya ingin menanyakan kira-kira kapan Ibu Desi Rosaria dapat belajar ke Pak Mat Hasan tadi, kemudian nonton YouTube, kemudian mengembangkan kompetensi Ibu Desi Rosaria? Sesegera mungkin Ibu. Jadi setelah berbicara dengan Ibu tadi, saya merasa lebih semangat lagi, tidak minder untuk belajar lagi. Iya, luar biasa. Iya, jadi saya akan mulai nanti setelah ngobrol-ngobrol seperti ini, saya akan berbicara dengan Bapak Mat Hasan untuk mengajari saya. Mungkin tetap butuh bantuan Ibu untuk berbicara dengan Bapak Mat Hasan ya Bu ya nanti Iya, ya. baik, nanti saya bisa komunikasikan sekaligus kita bertiga, nanti kita komunikasikan berkolaborasi bagaimana caranya nanti Ibu Desi Rosaria dapat meningkatkan kompetensi Ibu Desi Rosaria seperti yang Ibu harapkan ya tadi ya. Alhamdulillah, kita udah terakhir Ibu Desi Rosaria, kira-kira bagaimana perasaannya setelah ngobrol bersama nih di pagi hari ini dengan saya? Senang sekali Bu, jadi sudah nggak galau lagi ya Bu. Ibu juga sudah bersedia membantu saya. Pertanyaan Ibu tadi juga sudah mengarahkan saya untuk bisa memecahkan masalah saya sendiri, dan sudah memfasilitasi saya untuk bekerja sama dan berkolaborasi dengan Bapak Mat Hasan. Saya terima kasih sekali yang luar biasa loh Ibu. Ya, Masya Allah, Alhamdulillah. Dan saya harapkan rencana aksi Ibu, dan Ibu tadi bilang mau segera melakukannya. Iya, segera. Ya, saya harapkan itu benar-benar langsung dilaksanakan ya Ibu Desi Rosaria agar kualitas pembelajarannya lebih maksimal ini nanti. Dan saya harapkan juga nanti setelah proses ini kemungkinan minggu depan kita bisa bicara lagi untuk melihat kemajuan dari rencana yang Ibu sudah bilang ke saya tadi ya Bu Desi Rosaria. Siap, siap. Jadi minggu depan akan saya laporkan hasilnya, dan insya Allah kalau memang hasilnya memuaskan, dan harus memuaskan ya Bu ya. Ya, insya Allah harusnya bisa memuaskan. Saya sih yakin dengan Ibu Desi Rosaria. Siap. Nah, nanti akan saya coba untuk berbagi praktik baik ya Bu ya sama teman-teman kita. Mudah-mudahan saja dari apa masalah yang saya hadapi itu bisa membantu teman-teman yang ada masalah yang sama. Iya, Masya Allah, luar biasa Ibu Desi Rosaria. Saya tunggu ya. Oke, siap. Ya, Alhamdulillah, karena waktu kita udah bentar lagi masuk ya Ibu Desi Iya, Rosaria. benar, ya. Dan saya undur diri dulu. Oke, baiklah Ibu Desi Suzara, terima kasih ya Bu ya sudah membantu saya. Iya, sama-sama. Ya, Terima Ibu. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya ini wajah-wajahnya ceria semua ya. Alhamdulillah. Setelah melakukan proses coaching ini ya, tadi saya amati sudah sangat luar biasa sekali ya Ibu Desi. Baiklah Ibu Desi ya, ini tadi kita sudah melaksanakan coaching ya. Tadi Ibu Desi sudah menjadi coach, dan Ibu Desi Rosaria sudah menjadi sebagai coaching ya. Nah ini saya ingin memberikan pertanyaan nih kepada Ibu Desi ya. Boleh Ibu. Ya. Bagaimana ini Bu Desi proses coaching tadi menurut Ibu, apakah sudah berjalan dengan baik dan lancar? Alhamdulillah Ibu Elis, saya sudah melaksanakan proses coaching tadi. Alhamdulillah sudah cukup berjalan dengan lancar dan juga baik Ibu. Ya, baik sekali ya Ibu Desi ya. Alhamdulillah. Baiklah nih Bu, saya mau bertanya lagi ya. Ya, silakan. Dari proses coaching tadi nih, kira-kira indikator tercapaiannya bagaimana sih Bu? Baik, tadi di awal Ibu, ketika di awal proses coaching tadi Ibu sudah mengingatkan kepada saya kira-kira kompetensi apa yang ingin saya kembangkan. Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan tadi adalah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya, dan alhamdulillah saya sudah memberikan beberapa pertanyaan yang saya anggap itu sudah sangat berbobot, sehingga Ibu Desi Rosaria tadi sudah dapat menyampaikan permasalahannya, kemudian menentukan rencana aksi dari
masalah yang terjadi pada Ibu Desi Rosalia dan juga Ibu Desi Rosalia juga komitmen tentang kapan dia akan melaksanakan rencana aksi tersebut. Betul ya, Ibu? benar sekali. Baik ya, Ibu, luar biasa sekali ya. Di sini Alhamdulillah. kalau saya lihat alur tirta yang sudah Ibu lakukan sudah runtun sekali, Ibu, mulai dari tujuan, kemudian bagaimana Ibu identifikasi masalah, kemudian aksi yang akan Ibu lakukan, dan juga tanggung jawab yang akan diberikan kepada Ibu Desi Rosa. Nah, kira-kira nih Ibu, saya mau bertanya lagi, nggak apa-apa kan? Iya, dengan senang hati, Mbak Elis. Silakan. Dari proses coaching ini, kompetensi apa lagi sih yang kira-kira yang bisa Ibu ambil atau Ibu tingkatkan lagi? Iya, jadi sebenarnya banyak sekali kompetensi yang ingin saya tingkatkan Ibu Ibu Elis. Jadi sebenarnya dari proses coaching ini ada beberapa kompetensi lain yang mungkin ingin sekali saya tingkatkan. Termasuk pertanyaan berbobot tadi, saya ingin terus meningkatkannya dengan cara mungkin saya akan menerapkan proses coaching ini bersama rekan-rekan guru saya yang lain, dan juga saya ingin juga menerapkan kompetensi kesadaran diri, bagaimana saya present terhadap coach saya, kemudian saya juga harus mendengarkan secara maksimal. Ini sudah harus saya terapkan dari sekarang, bahkan nanti ketika proses nyata di dalam sekolah kita atau orang-orang yang ingin coaching bersama kita nanti. Benar sekali ya Ibu Desi ya. Jadi apa yang sudah kita lakukan, apa yang sudah kita dapatkan nanti bisa kita imbaskan kepada rekan sejauh kita yang di sekolah ya. Insya Allah, Sangat ya. baik sekali Bu ya. Ya, mudah-mudahan dari proses coaching ini menambahkan ilmu dan wawasan kita ya, sehingga kita bisa memberikan ilmu yang bermanfaat bagi lingkungan sekitar kita. Amin. Ya, sepertinya juga ini pertanyaan saya juga sudah selesai ya Ibu ya. Ini juga kegiatan coachingnya sudah berjalan sangat baik. Saya nilainya wah sudah sangat luar biasa sekali loh Masya Allah, ini. alhamdulillah. Iya, sangat baik sekali ya. Kalau seperti itu sampai di sini saja dulu ya Ibu ya perbincangan kita. Mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi nih bagi kita bertiga untuk bisa saling berbagi ya, saling sharing mengenai proses pembelajaran coaching ini. Iya, insya Allah. Ya, Ibu. Baiklah Ibu ya, saya undur diri dulu. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Beli. Sama-sama. Terima kasih ya Bu. Iya. Terima kasih Bu Desi Suzara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Desi Rosalia dan Ibu Elis Rahmawati. Bagaimana kabarnya nih di pagi hari ini? Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah sehat sekali. Iya, benar sekali Bu. Alhamdulillah juga saya dalam keadaan sehat. Alhamdulillah kalau Ibu Desi Rosalia dan Ibu Elis dalam keadaan sehat nih. Jadi hari ini kita mau praktik bagaimana pelaksanaan coaching ya. Jadi hari ini Ibu Desi Rosalia berperan sebagai coach dan juga Ibu Elis Rahmawati berperan sebagai coachingnya. Nah, saya mau nanya nih sama Ibu Desi Rosalia. Apakah Ibu Desi Rosalia telah membaca rubrik penilaian dari lembar observasi kita? Ya Alhamdulillah sudah saya baca Ibu. Iya sudah Sudah. baca tadi Bu ya. Ibu Elis juga sudah dibaca ya. Saya pelajari. Alhamdulillah apabila sudah dipelajari. Jadi Ibu Desi Rosalia kira-kira kompetensi apa yang ingin dikembangkan di dalam praktik coaching kita di pagi hari ini? Iya baiklah Bu ya. Jadi proses coaching yang akan kita lakukan nanti itu akan kami laksanakan sesuai dengan alur tirta ya Ibu, di mana ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawabnya. Nah untuk kompetensinya Bu itu ada 3. Saya akan berusaha memaksimalkan ketiga kompetensi itu, yaitu kehadiran penuh atau present, kemudian mendengarkan aktif ya Bu, dan yang ketiga itu adalah pertanyaan yang berbobot ya Bu. Baik, luar biasa. Nah, jadi dari ketiga kompetensi tadi, kira-kira Ibu Desi Rosalia ingin diobservasi di kompetensi yang mana ini kira-kira? Ya kalau saya sih sebenarnya ini semuanya ya Ibu, yang saya maksimalkan. Namun yang lebih spesifik itu mungkin adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Luar biasa, memang benar ya. Pertanyaan berbobot ini adalah kompetensi yang memang diperlukan oleh coach untuk memaksimalkan proses coaching ini ya Ibu Elis dan Ibu Desi Rosalia. Kira-kira nanti setelah pelaksanaan coaching ini, indikator ketercapaian Ibu Desi Rosalia melaksanakan coaching ini adalah di bagian mana Ibu? Bagaimana?
indikator keberhasilan saya atau pencapaian saya itu Ibu, jadi saya bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga coach tadi secara tidak langsung dari pertanyaan saya bisa memberikan solusi atau pemecahan masalah terhadap masalah yang dia hadapi. Luar biasa. Semoga ya Bu Desi ya. Sekali. Luar biasa Ibu Desi Rosaria. Jadi nanti saya harapkan proses coaching ini berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan dan tujuan dari praktek coaching kita hari ini. Amin. Baiklah, silakan laksanakan praktek coachingnya ya. Oke. Saya mungkin berdiri di sana, duduk di ujung sana untuk memperhatikan praktek coaching Ibu Desi Rosaria dan juga Ibu Elis Rahmawati. Ya, terima kasih Bu ya. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Elis. Waalaikumsalam Ibu Desi. Ya, gimana kabarnya Bu Elis? Alhamdulillah Ibu dalam keadaan sehat. Ibu bagaimana? Alhamdulillah, saya juga sehat Ibu Elis. Oke. Gimana Bu Elis? Ada yang bisa saya bantu nih? Iya Ibu. Seperti ini Bu ya, saya ini lagi merasakan sebuah masalah yang ada dalam diri saya. Oh, masalah apa tuh Bu? Iya, karena saya itu merasa kurang percaya diri Ibu seperti itu. Karena minggu depan saya akan melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi di kelas saya Ibu seperti itu. Oke, ya keren sekali ya Bu ya. Jadinya melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Benar sekali, Bu. Oke, jadi sebelum kita bicara lebih lanjut ya Bu, Ya, Bu. kira-kira dari apa yang akan kita bicarakan nanti, apa yang ingin Ibu harapkan? Iya Ibu, di sini setelah saya melakukan perbincangan saya Ibu, saya sangat ingin mengharapkan ketika proses pembelajaran berdiferensiasi yang akan saya lakukan minggu depan bisa berjalan dengan baik Ibu, sesuai dengan tujuan yang ingin saya capai. Bisa menunjukkan rasa percaya diri pada saat saya menerapkan proses pembelajaran diferensiasi di kelas Ibu. Oke, baiklah Bu ya. Jadi Bu Elis ingin meningkatkan rasa percaya diri Ibu Iya, benar untuk sekali. melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi itu tujuan kita sharing hari ini ya Bu Iya, ya. benar sekali. Oke, baiklah Bu Elis ya. Kalau gitu saya mau tanya dulu nih Bu. Kira-kira apa yang menyebabkan Ibu kurang percaya diri untuk melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi? Baiklah Ibu ya, penyebab saya merasa kurang percaya diri karena ini merupakan proses pembelajaran pertama sekali yang akan saya lakukan. Kemudian juga saya belum memiliki banyak wawasan mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi. Oke gitu ya Bu ya. Jadi kepercayaan diri Ibu kurang ya. Ya, Ibu, Jadi benar kalau kita skalakan Ibu ada grade 1 sampai 5. Kira-kira kepercayaan diri Ibu itu grade-nya berapa? Kalau untuk sekarang ini Bu, posisi saya itu berada di grade 5 Ibu. Oke, grade 5 ya Bu. Sekali, Bu. Baiklah, kira-kira Ibu maksimalnya ingin ada di grade berapa nih untuk rasa kepercayaan diri Ibu? Saya mengharapkan setelah saya melakukan proses perbincangan ini dan kemudian saya telah melaksanakan aksi nanti Bu, saya berada di grade 9 Ibu. Jadi di sini ada peningkatan yang saya rasakan dalam diri saya itu seperti itu. Oke, grade 9 ya Bu ya. Iya. Semoga tercapai. Semangat ya Bu Elis ya. Terima kasih. Oke, baiklah Bu Elis. Jadi kita tadi bicara masalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa nih Bu poin dari pembelajaran berdiferensiasi itu yang menyebabkan Ibu itu tidak percaya diri untuk melaksanakannya? Iya Ibu ya, karena dalam proses pembelajaran berdiferensiasi ini saya akan memetakan kebutuhan belajar anak Ibu. Jadi yang saya lakukan itu nanti saya bisa mengelompokkan murid-murid saya itu berdasarkan 3 kebutuhan belajarnya sesuai dengan gaya belajarnya masing-masing Ibu. Jadi nanti di dalam kelas itu setelah saya melakukan proses pembelajaran berdiferensiasi itu ada nanti anak yang sesuai dengan gaya belajarnya secara visual, kemudian nanti ada kelompok belajar sesuai dengan gaya belajar auditori dan juga kelompok belajar kinestetik itu seperti itu. Oke, itu sebenarnya udah luar biasa sekali tuh Bu, Iya. pengetahuan Ibu mengenai gaya belajar, pembelajaran diferensiasi ya. Iya, Ibu. Nah sekarang gimana menurut Ibu bagaimana cara kita melakukan atau memetakan siswa itu berdasarkan kebutuhan atau gaya belajarnya Bu? Iya Ibu ya, jadi untuk melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid nanti di kelas, saya akan melakukannya dengan membagikan sebuah link Ibu. Jadi di mana dalam kelas itu kami sudah memiliki grup kelas Ibu ya. Jadi ketika saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan kebutuhan dan gaya belajar murid-murid saya sudah menyiapkan dalam beberapa pertanyaan dan saya akan bagikan link tersebut dalam grup WA dan anak bisa menjawab
setiap pertanyaan yang sudah saya bagikan tersebut. Kemudian setelah anak menjawab, anak bisa melakukan screenshot dan mengirimkan kembali hasil jawabannya kepada saya. Seperti itu. Nah, itu ide bagus ya Bu ya. Jadi kalau kita pakai link atau aplikasi itu, maka tingkat human error-nya mungkin agak lebih minim ya Bu ya. Itu udah keren sekali Bu ya. Lalu menurut Ibu, kira-kira rencana aksi seperti apa yang akan Ibu lakukan agar tingkat kepercayaan diri Ibu untuk melakukan pembelajaran berdiferensiasi itu bisa meningkat Ibu? Untuk meningkatkan apa yang nanti saya akan lakukan, di sini juga saya sudah banyak sekali melakukan referensi ya Ibu ya. Kemudian saya akan lebih banyak lagi belajar melihat dari video-video yang ada di YouTube. Kemudian juga saya akan melakukan tanya jawab, atau saya bisa bertanya langsung kepada guru-guru yang sudah pernah melakukan pembelajaran berdiferensiasi ini. Kemudian juga saya bisa meningkatkan wawasan saya dengan cara literasi, lebih banyak lagi membaca mengenai proses pembelajaran berdiferensiasi ini Bu. Seperti itu. Oh begitu, berarti poinnya adalah mengupgrade diri ya Bu ya? Iya, benar sekali. Iya, mengupgrade diri sehingga Ibu bisa semakin percaya diri seperti itu. Udah keren-keren sekali itu Bu rencana aksinya. Jadi kapan Bu kira-kira akan Ibu laksanakan? Iya. Ini akan saya lakukan setelah kita melakukan proses coaching ini Bu. Saya bisa melakukannya. Kemudian juga kalau nanti ada waktu luang, atau bisa besok, sampai dengan batas 1 minggu ketika saya akan melakukan proses pembelajaran diferensiasi ini. Bagus, makin cepat makin baik Iya, gitu ya Bu ya. benar Oke. sekali. Lalu Bu, kira-kira siapa saja yang akan Ibu libatkan dalam rencana-rencana yang akan Ibu lakukan ini? Di sini saya akan melibatkan yang pertama itu kepala sekolah Ibu. Jadi saya sebelum saya melakukan proses pembelajaran ini, saya akan melakukan koordinasi bersama kepala sekolah. Kemudian juga saya akan meminta bantuan kepada rekan sejawat, dan yang terutama itu saya sangat memerlukan bantuan kepada murid-murid saya sendiri yang ada di kelas, sehingga proses pembelajaran itu bisa berjalan secara maksimal Ibu. Seperti itu. Iya, berkolaborasi ya Bu Iya, ya. benar Tepat sekali. sekali. Tujuan itu tidak akan tercapai dengan maksimal jika kita tidak bekerja sama dan berkolaborasi. Iya, benar. Oke Bu ya. Jadi Bu Elis, setelah kita melakukan bincang-bincang hari ini, Iya. gimana perasaan Ibu dan apa yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini? Perasaan saya itu Ibu, saya sudah sangat senang sekali Bu ya. Udah nggak galau lagi ya Bu ya? Dimana dengan perbincangan kita ini sudah mengurangi Ibu rasa ketidakpercayaan diri saya nantinya. Kemudian juga dengan saya bercerita kepada Ibu sudah meluapkan perasaan yang saya alami Ibu. Kemudian juga perasaan saya agak sedikit berkurang. Kemudian juga saya mengharapkan Ibu semoga dengan perbincangan kita ini lebih menguatkan rasa percaya diri saya, sehingga nanti saya bisa menerapkan proses pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas sesuai dengan tujuan saya dan bisa saya lakukan secara maksimal. Amin. Berarti saya tunggu hasil Ibu minggu depan ya. Kita bincang-bincang lagi, nanti kita diskusi lagi mengenai hasil yang sudah Ibu lakukan. Tapi kalau saya absolutely yakin sekali kalau Ibu hasilnya nanti pasti akan luar biasa ya Ibu ya. Mudah-mudahan Ibu ya. Iya, baiklah. Atas doanya juga. Amin. Bu Elis, mohon maaf sebelumnya saya ada jam nih, jadi nanti saya masuk dulu. Nanti kalau tetap Ibu ada mau sharing apa-apa, boleh hubungi saya ya. Sampai jumpa minggu depan Ibu Elis, semangat selalu. Terima kasih juga Ibu ya sudah mendengarkan keluh kesah yang saya rasakan, sehingga saya sudah merasa agak sedikit plong lah Ibu. Terima kasih juga atas waktunya ya Ibu. Sama-sama Ibu Elis. Selamat selalu Bu Elis, saya permisi dulu ya Bu Elis. Terima kasih Ibu. Oke, mari Bu Elis, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Ibu. Alhamdulillah, sepertinya praktek coachingnya udah berjalan dengan lancar nih. Saya perhatikan dari ujung sana tadi. Alhamdulillah ya Bu ya. Kami sudah berusaha maksimal ya Bu ya. Iya, untuk melakukan proses ini secara baik Ibu. Iya, luar biasa. Ibu Desi Rosalia dan Ibu Elis Rahmawati dalam pelaksanaan coaching yang dilaksanakan tadi. Apa yang sudah Ibu Desi Rosa lakukan sebagai coach dalam meningkatkan keterampilan coaching yang dilakukan tadi? Iya Bu ya. Jadi kami tadi khususnya saya sebagai coach di sini sudah berusaha melaksanakan proses coaching ini, praktek coaching ini dengan menggunakan Albert Tirta Ibu. Dan juga sudah berusaha meningkatkan 3 kompetensi dari proses coaching Ibu, terutama dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi Ibu. Luar biasa ya. Benar sekali yang disebutkan oleh Ibu Desi Rosalia tadi, karena ketika saya memperhatikan proses
coachingnya, praktek coaching tadi, Ibu Desi Rosalia sebagai coach sudah sangat maksimal melaksanakan alur tirtanya dengan runtut, kemudian menerapkan kompetensi inti sebagai coach, dan juga pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Ibu Desi Rosalia sebagai coach luar biasa memberikan pemantik rangsangan kepada coach kita Ibu Elis Rahmawati untuk dapat mengembangkan dirinya, mengetahui solusi apa yang dapat dilakukan Ibu Elis sebagai seorang guru agar tidak nervous lagi ya tadi Ibu Elis ya. Alhamdulillah. Baiklah, dan terakhir saya ingin menanyakan kira-kira kompetensi apa yang mungkin Ibu Desi Rosalia akan kembangkan sebagai coach nanti apabila Ibu Desi Rosalia sudah melaksanakannya di tempat tugas Ibu Desi Rosalia. Iya, baiklah Bu Desi Suzara ya. Jadi kalau menurut saya itu Ibu, 3 kompetensi inti dalam praktik coaching itu memang tidak bisa dipisahkan ya Bu. Yang mereka itu satu kesatuan, namun tetap yang akan saya kembangkan ketiga-tiganya. Namun yang untuk lebih spesifik mungkin saya akan terus belajar untuk mengembangkan bagaimana membuat pertanyaan yang berbobot, karena itu poinnya, sehingga si coach tadi dalam hal ini Bu Elis ataupun guru-guru lain itu bisa mendapatkan solusi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masya Allah, luar biasa. Semoga kompetensi ya dari proses coaching tadi dapat benar-benar dilaksanakan ya Ibu Desi Rosalia. Baiklah, praktek coaching kita hari ini udah berjalan dengan lancar dan udah selesai. Semoga ini dapat kita terapkan di dalam pembelajaran dan bahkan di ruang lingkup yang lebih luas lagi, mungkin bersama teman-teman kita rekan guru yang lainnya. Terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Suzara. Assalamualaikum Ibu Elis, Ibu Desi Suzara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Desi Rosalia. Gimana, sehat Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ibu Desi. Iya Bu, ya, alhamdulillah. Baiklah Ibu Elis, Ibu Desi Suzara. Hari ini kita akan melakukan praktek coaching ya. Jadi tadi kita sudah sepakat bahwa kali ini Ibu Elis akan menjadi coach, kemudian Ibu Desi Suzara akan menjadi coaching. Coaching, ya. Ya, gimana Bu Elis, Ibu Desi Suzara siap? Alhamdulillah sudah siap Ibu. Siap Insya Allah ya. siap. Oke, Bu Elis, sebelumnya saya mau tanya dulu nih, Ibu sudah baca rubrik penilaian yang saya bagikan? Iya, saya sudah membacanya Ibu. Jadi penilaian sudah Ibu berikan. Iya, alhamdulillah ya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan proses coaching nanti, praktek coachingnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu. Nggak apa-apa ya Bu? Iya Bu. Oke, Bu Desi Suzara nggak apa-apa ya? Iya, tidak Oke. apa-apa. Silakan Bu. Baiklah Ibu, jadi Bu Elis, menurut Ibu Elis, sebelum kita melakukan proses coaching ini, praktek coaching ini, kompetensi apa yang akan dikembangkan? Nah, di sini pada proses coaching ini saya akan menunjukkan 3 kompetensi Ibu. Yang pertama itu saya ingin menjadi pendengar yang aktif, kemudian saya bisa merasakan kehadiran guru pada saat saya melakukan coaching, dan juga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk coach saya Ibu, seperti itu. Oke, baiklah ya, ya, luar biasa. Jadi ada 3 kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Iya, Ibu, 3 kompetensi. Namun Ibu Elis, supaya kita lebih maksimal ya, jadi dari 3 kompetensi tersebut, kompetensi mana yang paling spesifik yang akan saya observasi yang untuk Ibu kembangkan? Baiklah Ibu ya, dari proses coaching nanti kompetensi yang ingin saya lebih tingkatkan lagi secara spesifik, yaitu kompetensi untuk mendengarkan secara aktif Ibu. Jadi saya bisa merasakan, kemudian saya bisa mendengarkan jawaban dari coach pada saat coaching nanti Ibu. Ya, luar biasa sekali ya Bu ya. Oke, baiklah Bu Elis ya. Jadi kompetensi yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan adalah mendengarkan dengan aktif. Iya, benar sekali. Iya, baiklah, lalu kira-kira indikator ketercapaian Ibu itu gimana Bu? Iya Ibu ya, jadi nanti pada saat proses coaching nanti ketika saya bisa meningkatkan kompetensi mendengarkan secara baik apa yang telah disampaikan oleh coaching, mulai dari tujuan, kemudian identifikasi masalah, dan juga bagaimana nanti coaching dapat menerapkan aksi dan juga tanggung jawab yang akan dilakukan coaching ketika
ketika menghadapi suatu permasalahan, di sini saya bisa menangkap dengan baik Ibu. Jadi saya bisa mendengarkan apa permasalahan yang sedang dihadapi coaching, kemudian nanti saya bisa menelaah apa maksud dan tujuan yang akan dia sampaikan, seperti itu Ibu. Baik ya Bu ya, jadi indikator keberhasilan Ibu adalah bisa memaksimalkan proses mendengarkan aktif Ibu sebagai coach, seperti itu ya Bu ya. Oke, baik Bu Elis, semoga nanti dalam praktek coachingnya bisa berjalan dengan lancar, Ibu bisa melaksanakan sesuai dengan alur kita dan memaksimalkan kompetensi yang Ibu inginkan. Dan Ibu Desi Suzara bisa melaksanakan perannya sebagai coachee dengan luar biasa juga nantinya ya. Selamat praktek ya Ibu, nanti saya akan duduk di sana untuk mengamati ya Bu ya. Ya, jangan lupa sesuai dengan rubrik penilaiannya nanti ya. Baik ya. Selamat praktek Ibu Desi Suzara Belis. Iya Ibu, terima kasih. Mari Bu ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu Desi? Alhamdulillah, saya baik Ibu Elis. Iya, alhamdulillah ya, dalam keadaan baik. Bagaimana perasaannya ini? Perasaan hari ini alhamdulillah ya senang-senang aja sih Bu Elis, tapi ada beberapa hal yang ingin saya komunikasikan nih, ingin cerita sama Ibu Elis tentang kendala-kendala saya di dalam pembelajaran ini Bu Elis. Oh seperti itu ya Ibu ya. Ya, betul, Bu. Jadi permasalahan mengenai proses pembelajarannya Ibu ya, seperti itu. Kalau boleh tahu nih, apa sih yang menyebabkan Ibu merasa terkendala dalam proses pembelajaran? Ya Ibu Elis, jadi saya mengalami permasalahan di dalam kegiatan pembelajaran saya. Jadi ada beberapa peserta didik ini Ibu Elis yang kesulitan di dalam membaca. Nah akhirnya ketika dia mengalami kesulitan dalam membaca, akhirnya murid tadi susah juga dalam menerima pembelajaran. Jadi sebenarnya ketika kita menjelaskan Ibu Elis, mereka tuh paham dengan apa yang kita jelaskan ya Ibu Elis ya. Jadi misalnya saya bercerita tentang materi saya misalnya tentang Pancasila, simbol-simbol di dalam Pancasila seperti itu. Nah, ketika saya tanya secara langsung Ibu Elis, mereka tuh paham. Tercapai tujuan pembelajarannya, tetapi ketika tujuan pembelajaran tersebut adalah menuliskan apa yang mereka pahami misalnya, atau pokoknya tujuan pembelajarannya adalah peserta didik ini dapat menuliskan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan saat itu, dan akhirnya yang tadinya sebenarnya dia paham tapi menuliskannya yang nggak paham karena kemampuan membacanya yang kurang. Itu Ibu Elis. Jadi setelah mendengarkan penjelasan dari Ibu tadi, berarti di dalam kelas Ibu tadi ketika Ibu menyampaikan sebuah materi, kemudian juga setelah dibaca, dan ketika mereka itu mendapatkan suatu kesulitan Ibu ya untuk menuliskan materi yang sudah mereka dapatkan, karena di sini kemampuan untuk membacanya sangat lemah seperti itu ya betul Ibu sekali. ya. Jadi karena dia keterlambatan dalam proses membaca, akhirnya menulis pun dia susah Ibu Elis gitu. Jadi mendapatkan masalah ya Bu ya, Iya, untuk betul sekali. menuliskan materi yang telah mereka dapatkan. Kira-kira nih apa yang akan Ibu lakukan sehingga dapat meningkatkan kemampuan membaca dari murid-murid Ibu di kelas nanti? Bagaimana ya Bu ya? Jadi peserta didik saya itu kebetulan punya ekonomi yang cukup kurang. Jadi saya pernah beberapa kali berdiskusi dengan wali murid untuk tentang peserta didik atau murid saya yang mengalami hambatan karena wali murid ini sibuk mencari nafkah kayak gitu ya. Jadi nggak ada kesempatan mereka untuk mengajari murid dan muridnya, siswanya dalam membaca. Bagaimana Ibu Elis, sepertinya ini harus saya lakukan sendiri. Mungkin saya dapat membantu proses kegiatan membaca ini, memberikan les tambahan kepada mereka di luar proses pembelajaran. Mungkin saya bisa melakukan ini di jam istirahat kali ya Bu Elis ya. Oh, berarti setelah Ibu melakukan diskusi ya Ibu ya, Ibu akan memerlukan waktu tambahan seperti itu agar anak-anak di kelas Ibu nanti kemampuan membacanya bisa lebih meningkat lagi seperti itu. Iya, betul. Pada saat jam istirahat ya Ibu ya. Iya, betul banget Bu Elis. Iya Bu Elis, jadi rencana saya itu saya ingin sekali memberikan jam tambahan kepada peserta didik saya Ibu Elis, karena kegiatan pembelajaran membaca ini sepertinya agak sulit dilakukan kalau dilakukan di jam pembelajaran Ibu Elis. Saya sering memang membantu mereka dalam pembelajaran itu membaca ya Bu Elis, tapi kan ada pembelajaran lain yang harus kita berikan kepada murid kita berupa materi gitu ya. Jadi saya mungkin tidak punya cukup waktu yang banyak untuk memberikan waktu saya untuk membaca kepada beberapa peserta didik yang kurang tadi. Nah harapan saya nanti saya dapat membantu mereka dapat belajar membaca di jam istirahat, dan ini
pasti membutuhkan kolaborasi, diskusi terlebih dahulu. Tentu saja saya harus diskusi dulu dengan murid saya dulu kira-kira mau atau tidak gitu. Yang kedua, saya juga harus diskusi kepada wali muridnya. Dan juga tentu saja saya harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari kepala sekolah. Jadi gitu Ibu Elis. Benar sekali ya Ibu ya. Dari zaman Ibu itu sangat tepat sekali Bu yang akan Ibu lakukan ya. Jadi adanya kolaborasi bersama kepala sekolah, kemudian juga melibatkan wali muridnya, dan juga Ibu juga akan menanyakan dulu kepada siswa tersebut. Karena memang benar sekali Ibu, ini merupakan jam tambahan ya bagi anak karena dilakukan pada saat jam istirahat. Baik sekali Bu itu. Baiklah Ibu Desi ya, kalau ini nih, kalau misalkan kita rentangkan dalam skala nilai Ibu ya, dari 1 sampai 10, kira-kira untuk di posisi sekarang ini grade yang ada pada siswa Ibu itu berada di nomor berapa Ibu? Iya. Jadi kebetulan sebenarnya tidak seluruh ya Ibu Elis, banyak juga murid saya itu lebih dari 75% bisa membaca, tetapi ada 1 sampai 2 orang yang memang benar-benar huruf aja masih belum bisa Ibu Elis. Jadi mereka merangkai huruf ke huruf itu masih sedikit kesulitan karena mereka tidak hafal huruf gitu. Nah, kalau saya amati murid saya ini berada masih di grade 5 sebenarnya dari 10 Ibu Elis. Berarti untuk sekarang ini berada pada posisi 5 ya Ibu, seperti itu. Nah, nanti Ibu kira-kira setelah Ibu melakukan aksi di dalam kelas, berapa sih grade nilai yang akan Ibu harapkan dari murid-murid Ibu? Iya, jadi sebenarnya harapan saya itu nggak muluk-muluk ya Ibu Elis, semua langsung dapat nilai 10 tuh enggak. Saya tuh hanya ingin membantu murid saya di dalam proses kegiatan pembelajaran agar mereka dapat mengimbangi peserta didik yang lain Ibu Elis. Jadi harapan saya itu sebenarnya di posisi 7 pun saya sudah alhamdulillah, paling tidak mereka ini udah bisa mengeja, menyatukan kata dengan kata dalam bentuk kalimat saja, itu udah cukup baik agar murid ini dapat mengikuti perkembangan murid yang lain begitu Dapat menyesuaikan iya, ya, betul sekali. Ya, berarti di sini ada peningkatan ya Bu ya, yang semulanya berada di grade 5, kemudian Ibu mengharapkan setelah melakukan aksi ini akan berada pada posisi 7 ya. Iya, betul sekali. Sekali ya. Berarti akan ada peningkatan sehingga murid-muridnya nanti bisa kemampuannya sama dengan peserta didik yang ada di kelas. Iya, betul sekali Ibu. Nah, Ibu ya, sangat bagus sekali ya apa yang nanti akan Ibu lakukan. Nah, kira-kira nih, kapan Ibu akan memulainya? Kapan ya Bu Elis? Karena saya sih pengennya ini segera dilakukan karena ini termasuk urgent ya Bu Elis ya. Mungkin saya akan melakukan ini di beberapa hari ke depan, mungkin 2 hari lagi saya akan mulai melaksanakannya. Jadi mungkin besok saya mulai berkoordinasi dengan wali murid, berbicara dengan murid saya, dan juga saya akan berkolaborasi dengan kepala sekolah apabila sudah dapat ACC dari murid, wali murid dan juga kepala sekolah. Ini akan segera saya lakukan, kemungkinan 2 hari lagi. Jadi setelah melakukan proses coaching ini ya Ibu ya, 2 hari ke depan Ibu akan mulai berkolaborasi ya, Ibu sangat baik sekali. Nah, ini sih yang mau saya tanyakan, bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah melakukan proses coaching ini? Masya Allah, luar biasa Ibu Elis, saya senang banget bisa ngobrol dengan Ibu Elis di pagi hari ini ya Ibu Elis, karena kemarin-kemarin itu saya mikir gimana caranya supaya saya dapat membantu peserta didik ini, membantu murid-murid saya yang masih kesulitan dalam membaca ini agar dapat dengan teman-temannya ini bisa mengikuti materinya dengan maksimal, barengan, senada gitu. Harapannya paling tidak mereka ini bisa membaca dengan baik, mengerti gitu ya Bu. Akhirnya setelah proses coaching ini luar biasa, akhirnya saya punya pemikiran, waduh kayaknya saya harus punya jam tambahan nih. Saya harus melakukan kegiatan pembelajaran dengan kegiatan les ini dengan sesuatu yang menarik. Jadi mungkin saya pakai sesuatu yang kreatif nih Bu Elis, supaya anak-anak ini semangat waktu lesnya gitu. Ya, alhamdulillah begitu deh kayaknya Ibu Elis ya. Jadi perasaan Ibu sudah sangat senang ya. Ya, kemudian kemudian juga harapan-harapan yang ingin Ibu lakukan itu sudah sangat baik sekali ya Ibu ya. Iya, ini mudah-mudahan ya Ibu ya, nanti proses ini bisa Ibu laksanakan dengan baik ya, seperti ya, insya Allah Ibu Elis. Doakan saya Ibu Elis. Iya Ibu, terima kasih ya. Ini juga sepertinya waktunya juga sudah, kita akan mulai masuk ke jam berikutnya ya Bu ya. Iya, mudah-mudahan apa yang nanti akan Ibu lakukan bisa berjalan sesuai dengan apa yang Ibu inginkan.
Iya, terima kasih kembali Bu Elis, luar biasa hari ini ya Bu Elis. Semoga kita nanti dapat bincang-bincang lagi Bu apabila saya mengalami hambatan dan kesulitan dalam pembelajaran kembali ya Bu Elis ya. Sepertinya saya ini mau langsung masuk ke kelas Bu Elis karena waktunya udah masuk ini. Terima kasih banyak Ibu Elis. Iya, sama-sama Ibu ya. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ibu Elis, Ibu Desi Sejarah sudah praktek coachingnya ya. Gimana Bu? Tadi proses praktek coachingnya? Iya, alhamdulillah Ibu ya. Setelah saya melakukan proses coaching bersama Ibu Desi Sejarah sudah berjalan dengan baik dan dengan lancar Ibu. Alhamdulillah. Lalu bagaimana dengan indikator keberhasilannya? Alhamdulillah setelah saya melakukan ini, indikator yang ingin saya capai tadi Ibu ya, yaitu mendengarkan dengan baik sudah saya dapatkan Ibu. Jadi ketika saya mendengarkan penjelasan dan juga jawaban yang telah dilakukan oleh Ibu Desi, saya bisa menangkap Ibu. Kemudian setelah saya menangkap apa maksud dan tujuan, kemudian apa masalah yang sedang dihadapi Ibu Desi, bisa saya dengar dengan baik, kemudian saya bisa melihat bagaimana penyelesaian yang akan dilakukan oleh Ibu Desi, kemudian bagaimana juga harapan-harapan yang ingin Ibu Desi lakukan itu. Baiklah Ibu Elis, Iya. jadi setelah saya observasi tadi dari sana, praktek coaching yang Ibu berdua lakukan itu sudah sangat sesuai sekali dengan alur kita, dimulai dari tujuannya sampai pada tahap tanggung jawab. Bahkan tadi Ibu Elis sudah berusaha memaksimalkan kompetensi yang akan Ibu kembangkan, yaitu mendengarkan dengan baik ya. Jadi di sana Ibu Elis sudah berhasil mengamati, mendengarkan apa yang dibicarakan oleh Ibu Desi Suzara sebagai coach. Tidak keren sekali ya. Oke, baiklah Bu Elis. Jadi kira-kira kompetensi apa lagi nih yang akan Ibu kembangkan setelah praktek coaching hari ini? Ya, baik sekali Bu ya. Jadi setelah saya melakukan proses coaching bersama Ibu Desi ini, saya ingin meningkatkan lagi Bu kemampuan saya dalam mendengarkan dengan baik. Kemudian juga saya ingin meningkatkan kompetensi yang lain Ibu, di mana nanti saya bisa membuat pertanyaan berbobot bersama coaching dalam proses coaching Ibu, seperti itu. Bu Elis luar biasa sekali. Semoga nanti praktek coachingnya bisa berjalan dengan baik, bisa mengupgrade diri ya Bu ya. Sukses selalu. Terima kasih ngobrol-ngobrolnya hari ini Bu Elis, Iya. Ibu Desi Suzara. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.